Hai semua, di sini saya akan menjelaskan tentang cara mendeteksi dan pengobatan pada penderita talasemia. Tahukah Anda apa itu talasemia? Talasemia merupakan sebuah kelainan genetik yang diturunkan orang tua dan merusak sel darah merah. Gejala dari talasemia sebenarnya tergantung dari kondisi talasemia yang dialami oleh penderita talasemia itu sendiri. Pada talasemia minor, biasanya pengidap merasakan gejala ringan, seperti anemia ringan dan hilang dengan istirahat yang cukup serta makanan yang sehat. Pada talasemia mayor, biasanya penderita akan merasa kelelahan yang terus-menerus, merasakan sesak nafas yang terus-menerus, perubahan warna kulit yang menjadi kuning, pembesaran limpa, penampilan yang terlihat pucat, dan menurunnya nafsu makan. Jika anak mengalami gejala tersebut, segera lakukan beberapa tes berikut ini untuk mengetahui kondisi talasemia. Yang pertama, CBC atau Complete Blood Count. Itu digunakan untuk mengukur jumlah hemoglobin dan berbagai jenis sel darah merah. Orang yang memiliki kondisi talasemia memiliki sel darah merah lebih sedikit dibanding orang yang normal. Yang kedua, tes hemoglobin. Tes hemoglobin dilakukan untuk mengukur jenis hemoglobin atau sel darah merah di dalam tubuh. Orang dengan kondisi talasemia memiliki masalah dengan rantai protein globin alfa atau beta. Yang ketiga, uji prenatal. Kondisi talasemia dapat diketahui semenjak bayi dalam kandungan. Ada beberapa tes yang perlu digunakan untuk mendiagnosa kondisi talasemia pada janin, seperti chorionic villus sampling. Tes ini dilakukan sekitar minggu ke-11 kehamilan. Biasanya dokter mengambil sedikit sampel plasenta untuk diteliti. Lalu, amniocentesis. Tes ini dilakukan dengan pengambilan sampel air ketuban pada bayi dalam kandungan. Biasanya, tes ini bisa dilakukan ketika kehamilan memasuki usia 16 minggu. Dan yang terakhir dengan elektroforesis hemoglobin. Proses ini merupakan tes darah yang dilakukan untuk memeriksa tipe hemoglobin dalam darah. Elektroforesis menggunakan gelombang elektrik untuk memisahkan hemoglobin normal dan abnormal dalam tubuh. Jumlah hemoglobin dalam aliran darah akan diukur dan bisa menunjukkan potensi penyakit yang berkembang. Pengobatan talasemia. Yang pertama, transfusi darah. Transfusi darah merupakan pengobatan yang paling umum dibutuhkan oleh pengidap talasemia. Proses ini adalah pemberian sel darah merah sehat pada tubuh. Banyaknya transfusi darah tergantung pada jenis talasemia yang dialami oleh pengidap talasemia. Kedua, terapi kelasi besi. Melakukan transfusi darah secara rutin juga berdampak buruk bagi pengidap talasemia. Sehingga, proses transfusi darah harus selalu berdampingan dengan proses terapi kelasi besi. Transfusi darah lama-kelamaan menyebabkan penumpukan zat besi pada tubuh. Hal ini menyebabkan kerusakan pada hati maupun jantung. Dengan melakukan terapi kelasi besi, zat besi yang berlebihan dalam tubuh dapat menjadi stabil. Ketiga, mengkonsumsi makanan sehat. Mengkonsumsi makanan sehat menjadi cara yang bisa kamu lakukan untuk menurunkan resiko talasemia. Makanan yang mengandung lemak sehat seperti alpukat, produk susu, sereal, dan kacang-kacangan baik untuk menahan penyerapan zat besi.